Hasil kurang memuaskan didapat timnas Indonesia U19 versus Thailand U19 di laga ketiga grup A Piala AFF U19 2022 yang turut berimbas pada peluang skuad Garuda Nusantara. Ya, skenario timnas Indonesia U19 lolos kini harus meraih kemenangan di dua laga sisa sekaligus tergantung dari hasil tim lainnya. Memetik hasil seri kontra Thailand, timnas Indonesia asuhan Sintayong kini harus turun ke posisi keempat di tabel klasemen grup A. Raihan satu kemenangan dan dua hasil imbang membuat timnas Indonesia U19 harus mengoleksi 5 poin. Catatan 5 poin tersebut sebenarnya tak terlalu mengecewakan bagi timnas Indonesia U19. Hal ini dikarenakan catatan 5 poin tersebut didapatkan timnas Indonesia U19 lewat perjuangan tak mudah termasuk menahan imbang dua kandidat juara, yakni Vietnam dan Thailand. Sementara satu kemenangan besar yang diraih timnas Indonesia U19 melawan Brunei Darussalam menjadi hadiah lain performa luar biasa Garuda Nusantara. Persaingan ketat grup A bikin timnas Indonesia U19 rawan tak lolos. Raihan 5 poin memang belum bisa membuat timnas Indonesia U19 bisa lolos ke babak selanjutnya. Hal ini mengingat persaingan ketat yang berada di grup A Piala AFF U19 2022. Vietnam dan Thailand kini masih berhak menempati posisi 2 teratas dengan koleksi poin yang sama dengan torehan 7 angka dari 3 laga. Vietnam lebih berhak menduduki posisi puncak klasemen lantaran lebih baik selisih golnya dibandingkan Thailand. Lalu Myanmar menghuni posisi ketiga dengan raihan 6 poin, unggul 1 angka dari timnas Indonesia yang berada di bawahnya. Dengan menyisakan 2 laga sisa, apapun bisa terjadi termasuk nasib kelolosan timnas Indonesia U19 ke babak selanjutnya. Skenario timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan tinggal menghadapi Filipina dan Myanmar dalam 2 laga sisa di babak penyisihan grup A Piala AFF U19 2022. Jika ingin lolos ke babak berikutnya, skenario utama yang harus ditempuh timnas Indonesia U19 adalah mengalahkan Filipina dan Myanmar terlebih dahulu dalam 2 laga sisa tersebut. Seandainya mampu mengalahkan 2 tim tersebut, maka capaian poin timnas Indonesia U19 bisa menjadi 11 poin. Raihan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang dan tanpa kalah menjadi catatan apik timnas Indonesia U19 jika skenario itu berjalan lancar. Hanya saja skenario itu belum menjamin kelolosan timnas Indonesia U19 ke babak semifinal. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia U19 harus berharap Vietnam dan Thailand mendapatkan hasil buruk pada sisa laga mereka. Kebetulan 2 tim tersebut akan saling bertanding setelahnya untuk memperebutkan 3 poin. Jika salah satu tim tersebut keluar sebagai pemenang, maka peluang timnas Indonesia U19 untuk lolos semakin besar. Timnas Indonesia U19 setidaknya hanya perlu fokus kepada diri sendiri untuk bisa menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan. Hanya saja jika Vietnam dan Thailand berbagi poin ketika saling bertemu, lalu keduanya mampu meraih kemenangan dalam 2 laga sisa lainnya, maka ada potensi penentuan kelolosan tim dari grup A akan dilihat dari produktivitas gol masing-masing tim nantinya. Dari situasi tersebut, maka jumlah gol dan kebobolan akan sangat menentukan kelolosan tim grup A yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Alhasil, jika timnas Indonesia U19 mau lolos ke semifinal, Garuda Nusantara tak hanya harus menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan, melainkan juga harus berharap salah satu tim rival tersungkur pada sisa laga nantinya. can hear